Kira-kira kok Kapolri buru-buru banget sih, Ujuk-ujuk Bang? gitu. Kenapa nggak nunggu revisi aja? Nah, maka di sini menurut saya keputusan ada kekuasaan politik yang mengangkangi aturan hukum. Berarti ini serius dong, Bang? Serius. Dunia akan melihat ini bahwa Indonesia sedang menabrak konstitusinya sendiri. Produk yang disetujui yang dilakukan antara pemerintah dan DPR. Artinya ini pembangkangan terhadap juga lembaga DPR dan juga presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bikin Terang bersama saya Diandra Mukni dan Saya Gaib Maruto Sigit. hari ini kita mau ngomongin apa nih Mas Gaib? Kita nih episode ke-50. Iya, pas banget nih kita ke episode ke-50. Dan tamunya adalah wartawan senior yang sekarang udah insaf, bukan insaf ya. Yang sekarang sudah jadi akademisi di Universitas Nasional. Ada Pak Slamet Ginting. Halo Pak, apa Halo. kabarnya? Kabar baik Diandra, Bung Sigit. Ya, ini Gaib Maruto Sigit. Bang Ya. Ginting ini mungkin orang yang liputannya adalah pertahanan, keamanan, Politik, polisi, ya. TNI, politik sejak masih muda. Jadi begitu dia udah keluar dari jurnalis, kemudian jadi pengamat, jadi akademisi, udah pasti dalam banget ya. Udah hatam lah Udah soal hatam. perpolitikan, perkepolisian, iya. pertanian di negeri ini Nah, ya. langsung kita mulai dari yang paling hot dulu ya. Ya. Bang, Ya. tim reformasi sudah dibentuk. Undang-Undang Polri dalam proses revisi. Tiba-tiba Kapolri mengeluarkan Perpol Peraturan. nomor 10 tahun 2025 yang menegaskan bahwa 17 kementerian lembaga ini layak untuk diduduki oleh Polri. polisi aktif. Ini Abang melihatnya seperti apa? Karena hampir semua publik kaget loh. Bukannya udah dilarang sama MK ya. Tapi tiba-tiba saya senang nih polisi selalu mendahului nih. Sebelum ada tim reformasi Pak Prabowo, udah bikin dulu. Begitu juga ini sekarang. Silakan Bang. Itu menyalip di tikungan. Selalu begitu. Jadi saya kebetulan pernah meliput di kepolisian, pernah meliput di TNI, di politik apalagi ya. Bagi saya ini jelas-jelas bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2005 kemarin itu jelas menyatakan polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil kecuali berhenti atau mengundurkan diri atau kemudian alih status, itu pun kalau sesuai dengan Undang-Undang ASN. Jadi betul-betul melakukan keputusan Kapolri tersebut itu melanggar 3 langsung. Keputusan MK, melanggar Undang-Undang Kepolisian itu sendiri, Undang-Undang Kepolisian tahun 2004, kemudian Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003. Nah, Undang-Undang Kepolisian itu Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 itu. Dan di situ memang berbeda dengan TNI. Kalau TNI Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 itu mencantumkan 10 kementerian dan lembaga yang dapat diduduki militer aktif di jabatan pemerintah sipil. Ada dasar hukumnya. Di undang-undangnya disebutin ya? Ada disebut. Tapi di Undang-Undang Kepolisian tahun 2002 itu, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 itu tidak mencantumkan. Dan jelas di situ ketentuannya ya harus pensiun atau mengundurkan diri. Jadi apa yang diungkapkan oleh MK itu betul-betul harus mengundurkan diri atau pensiun dini dan tidak lagi ada justifikasi untuk penugasan dari Kapolri. Waktu itu penugasan dari Kapolri, saya juga bingung. Loh, saya udah bersuara keras dari dulu. Saya bilang, ketika Kapolri dengan suratnya memindahkan kemana-mana, DPR kemana? Saya bilang, DPR kok diam aja?
Terus masyarakat sipil di mana? Terbelah. Kompolnas diem aja. Dan sekarang menurut saya kecewa juga. Presiden kok membiarkan atau belum mengambil keputusan? Itu keliru betul. Presiden tahu nggak sih tuh ada perpol itu? Mestinya tahu ya, Mestinya tapi tahu. jangan-jangan apa? Jangan-jangan Mestinya samakan. tahu. Jadi mensyaratkan mundur itu jelas-jelas di Undang-Undang Kepolisian. Nah, peraturan kepolisian itu, peraturan di bawah tidak boleh melanggar undang-undang yang di Undang di atasnya. atas, ya. Itu perintah konstitusi loh, tidak boleh melanggar undang-undang dasar, tidak boleh melanggar undang-undang. Peraturan itu di bawah undang-undang. Jadi kalau mau, ya nanti ketika revisi peraturan Kapolri ini dimasukkan di dalam revisi itu. Seperti yang dilakukan TNI melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang TNI, memasukkan tambahan kementerian dan lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan pemerintah sipil. Jadi patuh pada undang-undang. Polisi itu enggak. Nah, berarti ini bisa dibilang inkonstitusional dong ya Pak. Nah, jadi Iya. implikasi hukumnya jadi gimana nih? Apakah ini harus dibatalkankah atau bagaimana langkahnya nih? Ya, begini ya, inti dari Perpol nomor 10 tahun 2000 ini juga mengatur tentang penempatan polisi aktif di jabatan pemerintah sipil. Ini disebutkan sampai 17 lembaga. Instansi, Kan ya. intinya itu ya. Nah. Tapi ini nggak bisa dijalankan. Kalau kemudian undang-undangnya bertolak belakang, ya pasti inkonstitusional. Katanya menegaskan itu Bang, membantu menegaskan bahwa putusan MK maupun Undang-Undang Polri itu dengan 17 ini malah akan mempermudah juga. Karena nanti akan dibentuk PP, kemudian masuk di revisi Undang-Undang Polri. Betul, tapi nanti nggak bisa serta-merta. Nggak bisa peraturan Nggak bisa. Polrinya Nanti dulu dulu ya? kalau kemudian sudah dimasukkan ke dalam undang-undang. Keputusan MK itu final dan mengikat. Serta-merta langsung. Kenapa kira-kira kok Kapolri buru-buru banget sih, Ujuk-ujuk Bang? gitu. Kenapa nggak nunggu revisi aja? Nah, maka di sini menurut saya keputusan, ada kekuasaan politik yang mengangkangi aturan hukum. Ini yang nggak bisa menurut saya. Makanya kalau kita lihat ya secara komprehensif, itu ada permasalahan yang semuanya harus duduk bersama. Ini nggak boleh seperti ini. Nanti semuanya juga akan melakukan pelanggaran-pelanggaran serupa. Semua akan mengacu, loh polisi aja dia bisa. penegak hukum bisa seperti itu, Iya. kenapa gua enggak? Harusnya kan jadi contoh. Dia pelindung, pelayan, Pengayom. masyarakat. Lu aja nggak bisa mengayomi. Nanti semuanya juga begitu. Nanti mau dihukum, tar dulu. Kita udah punya peraturan. Loh, tar dulu dong. Nah, itu menjungkir balikkan semua aturan main. DPR kayaknya Diam-diam aja sih. diam-diam aja Bang. Kemarin Ketua Komisi 3 ya, Bang Haji Habibur Rahman, itu Setuju-setuju aja ya. setuju-setuju aja, memungkinkan kok katanya. Ya nggak bisa begitu. Ini kan politis ya. Jadi ketika kita tidak bisa lagi berharap dari parlemen, ya kita berharap dari siapa? Dari pers, dari akademisi, Masyarakat sipil. masyarakat sipil. Makanya kita berkumpul di sini dalam rangka mengingatkan ini. Jadi karena background saya ilmu politik ya, ini ada konflik norma. Konflik norma indikasi politik kekuasaan. Ini betul-betul ada indikasi politik kekuasaan. Bukan sekedar persoalan administratif belaka. Lebih dari itu ya. Lebih dari itu. Karena secara politik peraturan kepolisian itu jelas bukan sekedar teknis regulasi, melainkan juga menunjukkan ada ketegangan serius antara hukum dengan kekuasaan. Nah, masalah utamanya kan dari peraturan. Dari peraturan kemudian bertentangan dengan hierarki undang-undang. Kan dari situ tuh awalnya.
Maka di sini kita harus melihat bahwa undang-undang itu kan produk yang disetujui, yang dilakukan antara pemerintah dan DPR. Artinya ini pembangkangan terhadap juga lembaga DPR dan juga presiden. Undang-undang itu ditekan oleh siapa? Oleh presiden. Dibahas di DPR, Iya. disetujui oleh presiden. Iya. Tapi masalahnya Bang, yang dibangkangi itu DPR dan presidennya berasa nggak bahwa dia dikangkangi gitu? Nah, ini makanya saya ingin mengemukakan bahwa ini mengindikasikan logika politik kekuasaan lagi-lagi mengalahkan logika negara hukum. Kita negara hukum. Jadi atas nama kekuasaan tuh hukum disimpan. Hukum dimasukkan di dalam tas. Nah, dalam teori konstitusional demokrasi jelas menyatakan bahwa ketika lembaga eksekutif dan aparatur keamanan dalam hal ini kepolisian membuat aturan yang melanggar undang-undang dan juga menabrak keputusan Mahkamah Konstitusi, ini dunia ya, bukan Indonesia saja. Ini kita ngomongin global nih, ada global nih. Maka ini disebut pembangkangan eksekutif yang dilakukan oleh kepolisian atau pembangkangan normatif terhadap konstitusi. Jadi seperti pernyataan Diandra, pertanyaan, ya itu. Ini ada teorinya. Jadi bukan ngomong berarti asal. Ini serius dong Bang? Serius. Dunia akan melihat ini. Bahwa Indonesia sedang menabrak konstitusinya sendiri. Para akademisi, baik itu hukum tata negara, pemerintahan atau politik, akan sama berpikirnya dengan saya. Berdasarkan teori itu. Apalagi kemudian kalau dilihat dari analisis relasi sipil dan aparat, maka ini adalah gejala repolitisasi polisi dalam teori civil security relation. Jadi polisi pasca reformasi ini itu didesain sebagai aparat sipil, tapi dalam kurung sipil bersenjata. Beda loh, kan? Kemudian dia harus netral secara politik, ya, karena dia alat negara. Bukan alat kekuasaan. Bukan alat kekuasaan, bukan alat pemerintah. Nah, kemudian dia juga tidak boleh terlibat di dalam kekuasaan administratif sipil. Maka dengan cara dia menabrak itu, dia masuk ke ruang-ruang administrasi sipil. Seolah-olah dia sama. Dia sipil bersenjata, Bung. Bukan aparat sipil negara. Beda juga dengan undang-undang aparatur sipil negara yang mengatur yang boleh duduk di sipil negara siapa aja, syaratnya apa. Bukan dia jadi mengatur undang-undang ini. Nah, jadi secara politik juga peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2005 ini menunjukkan kembalinya polisi ke ruang kekuasaan sipil. Sama dengan negara apa? Sama dengan negara-negara ketika terjadinya Perang Dunia Kedua. Fasis ini, Bung. Ngeri. Fasis. Ini kalau Indonesia jadi negara fasis. Ini penempatan polisi ini tanda-tanda fasis atau udah menuju ke sana? Menuju ke sana. Kan ada batasan semua. Yang disebut lembaga-lembaga negara bersenjata kan juga harus diawasi. Harus ada layer di atas. Polisi juga nggak ada. TNI ada layer di atas, Kementerian Pertahanan. Polisi nggak ada. Makanya saya bilang juga ini harus dibenahi semuanya. Dia langsung presiden nggak boleh. Kalau jadi presiden dia menjadi apa? Jadi alat kekuasaan. Nah.